Udah running. Nah, bisa dilihat langsung menambahkan IP backbone-nya ya. Nah, ini terjadi secara otomatis dan pingnya nggak ada RTO ya saat perpindahan up lagi ya. Langsung pingnya bagus ya. Ini di bawah 1 ms. Oke, inilah penampakannya ya. Jadi ini jalur SCP utama, kemudian ini jalur backup yang lewat radio. Jadi ada 2 jalur, dan ini nanti kalau salah satu putus dia akan file over ya ke jalur lainnya. Dan ini OLT, dan ini PC rakitan kemarin ya, PC X86 yang kita rakit jadiin mikrotik ya. Dan ini ONU ya, ini ONU untuk di sini ya. Jadi penampakannya seperti ini guys. Ini ada switch icon karena kita pakai upstream icon juga. Jadi ada 3 sumber di sini. Jadi kalau salah satu mati, ya tentunya nggak bakal ganggu pelanggan ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilpan. Nah, di video kali ini saya ingin sharing ya atau showcase mengenai file over melalui BGP. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat gambaran topologinya ya. Dan tadi ada video sekilas mengenai perangkat keras yang saya pakai dan beberapa jalur-jalurnya yang saya gunakan. Nah, pada gambar ini saya ingin menjelaskan sedikit lebih detail ya mengenai topologi yang saya gunakan. Nah, di sini bisa dilihat ada POP utama atau server pusat ya. Kemudian di sini saya memiliki backbone fiber dan backbone wireless. Jadi 2 backbone di tujuan yang sama ya. Jadi tujuannya itu ada di POP Simpang 4 dan Segori. Nah, sebut saja itu daerahnya ya. Nah, di Simpang 4 dan Segori ini di handle oleh 2 backbone itu tadi ya. Nah, backbone utamanya adalah fiber, kemudian backbone keduanya wireless. Jadi backbone ini nggak jalan barengan, tapi yang saya utamakan adalah yang fiber karena ya dari segi kapasitas kemudian latency lebih bagus. Kemudian kalau wireless tentunya cadangannya ya kapasitasnya bisa dibilang lebih kecil daripada fiber backbone. Kemudian wirelessnya tentu latensinya juga makin naik ya karena melalui radio atau point to point melalui tower ya. Nah, saya akan demonstrasikan fiturnya ya. Nah, ini saya udah akses salah satu routernya ya. Nah, yang saya akses itu adalah switch Simpang 4, kemudian yang satunya adalah Segori. Nah, ini yang Segori, yang ini Segori, kemudian yang ini Simpang 4. Nah, di switch Simpang 4 juga terlihat ini ada tower Segori di Ether 4, kemudian yang fiber backbone itu di SCP plus 1 ya. Nah, ini juga ada traffic. Kebetulan ini real saya gunakan di layanan ISP saya ya. Jadi ini bukan sekedar hanya lab ataupun teori belaka, tapi ini memang udah saya gunakan produktif untuk layanan ISP saya. Nah, ini kebetulan ini udah jam 12, jadi saya mau demonstrasikan. Tentunya kenapa saya demonstrasikan tengah malam ya, karena penggunanya udah sedikit ya, biar nggak terlalu mengganggu mereka yang sedang menggunakan. Oke, kita lanjut aja. Pertama-tama saya mau tunjukin dulu konfigurasi BGP-nya ya. Nah, di sini udah bisa dilihat ada 2 peers ya. Kalau di router Segori ya, router yang ini ya, router yang ini itu ada 2 peers. Artinya peer pertama ke switch Simpang 4, peer kedua itu langsung ke server utama. Jadi ada 2 peers ya, atau ada 2 jalur. Nah, kemudian yang di Simpang 4 nya saya tunjukin dulu. Nah, itu ada 3 peers ya, karena ada POP lain juga ya yang saya BGP-kan. Nah, ini POP lainnya ini, cuma nggak saya akses, nggak saya tampilin ya. Jadi di switch ini itu menghandle ada POP Simpang, kemudian POP Segori ya. Jadi itu kenapa di sini ada 3 ya.
yang satunya ke Segori, yang satunya juga ke PAL 6 ya, atau server pusatnya. Ini sebut aja PAL 6 ya, daerahnya, nama daerahnya itu ya. Nah, sekarang saya mau demonstrasikan kalau salah satu fibernya itu putus ya, atau FO-nya itu putus. Nah, di sini nanti saya akan coba disable SFP Plus ini, dan apa sih yang terjadi. Nah, sebelum itu saya pengen coba ping dulu ya. Ping ke mana ya? Ke ini aja, ke router Segori ya. Ping 172.310.8. Nah, nanti teman-teman perhatikan apa yang terjadi saat saya disable ya. Nah, ini saya tunjukkan di sini biar teman-teman bisa kelihatan ya. Ini saya ping ke sini. Kemudian yang arah server pusat atau ke PAL 6 itu nanti saya putuskan ya. Nah, yang arah ke sini itu nanti saya putuskan, jadi dia akan langsung beralih melalui backbone wireless ya. Nah, kebetulan backbone wirelessnya itu lewat router Segori, jadi nggak langsung ke switch Simpang, tetapi lewat router Segori. Jadi kita langsung aja ya tunjukin. Ini saya coba disable, ini ada traffic ya. Saya disable. Oke, dia terjadi RTO tentunya, RTO sekali ya kalau dari PC saya. Kalau dari Mikrotik RTO 4 kali ya. Ini bisa dilihat RTO 4 kali. Nah, tetapi ya tentunya beberapa detik RTO itu ya kalau yang lagi main browsing YouTube tentunya nggak kerasa ya. Padahal backbone-nya itu sedang trouble ya, backbone utamanya. Nah, jadi sungguh cepat perpindahannya itu untuk failover itu sungguh cepat. Nah, teman-teman bisa analisa juga ini pingnya jadi sedikit naik ya. Yang tadinya stabil di 1 ms. Nah, ini sedikit naik ke 6 ms, 7 ms, 14 ms. Ya karena itu tadi yang saya bilang. Karena backbone radio dari segi kapasitas juga lebih kecil, kemudian dari latency juga tentunya ada penambahan latency ya karena via radio. Nah, tetapi jaringannya nggak putus. Nah, kalau teman-teman cuma punya satu backbone, kalau FO-nya putus ya tentunya jaringannya langsung down semua ya, nggak ada cadangannya. Nah, jadi itu keunggulannya kita memiliki dua backbone, meskipun kualitinya turun ya. Ya pasti kualitinya turun jika fiber atau backbone utamanya sedang trouble atau putus. Nah, ini bisa dilihat BGP router Segori masih dua-duanya established ya, karena nggak ada jalur yang putus di sini. Ya, di sini nggak ada jalur yang putus, kecuali jalur dari Segori ke Simpang Pan itu putus. Ini putus, artinya yang POP Segori tetap melewati wireless backbone, tetapi yang Simpang 4 karena ini backbone FO ke server pusatnya bagus ya, dia tetap lewat FO ya, nggak lewat radio gitu. Nah, kemudian kita cek BGP di switch Simpang 4. Nah, di sini bisa dilihat PAL 6 itu nggak established atau putus BGP-nya. Yang tadinya ada tanda E, ini artinya established atau connect ya. Nah, ini ada 3. Nah, di sini nggak established ya karena saya disable atau saya simulasikan dalam keadaan fiber optiknya putus lah. Nah, tadi teman-teman mungkin bisa lihat juga di sini ada routing yang hilang ya. Ya, routing dari backbone. Nah, karena BGP ini routing dinamis ya, jadi teman-teman nggak perlu nambahin satu-satu IP kemana gitu, nggak. Nah, itu otomatis terjadi. Contohnya kalau saya aktifin lagi ya, ini saya coba aktifin. Oke, tunggu beberapa saat, sudah running. Nah, bisa dilihat langsung menambahkan IP backbone-nya ya. Nah, ini terjadi secara otomatis dan pingnya nggak ada RTO ya saat perpindahan up lagi ya. Langsung pingnya bagus ya. Ini di bawah 1 ms ya. Ini satuannya US bukan ms. Jadi langsung bagus dan stabil lagi tanpa ada jeda perpindahan. Nah,
Jadi keunggulan BGP itu tanpa jeda perpindahan kalau dalam keadaan mati kemudian hidup kembali backbone-nya. Nah, ini traffic sudah bisa lewat besar lagi ya. Nah, itu keunggulannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya mengenai sharing konsep yang saya gunakan di SP saya. Nah, mungkin video tutorialnya di next video. Jadi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan di video tutorial berikutnya ya. Jadi tunggu tutorial video selanjutnya. Bye bye.